Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hypesan. Kali ini gue bareng teman gue yang udah lama nggak ketemu. Guru gue YouTube, guru gue investasi, guru gue ngaji. Enggak ya. Aditya Dika, tepuk tangan baru dak. Tepuk tangan tuh. Halo semua. Di Hype abis. Hypesan. Gue itu lah. Gue nonton film lu yang sama Ariel. Iya. Tatum. Sebenarnya hari yang menentu sini. Enggak itu kita kan tadi ngobrol ya di situ ya. Gue gini, gue orang Sunda, tapi itu kan plak bener-bener kultur Batak gitu ya. Batak, Yang gue senengnya adalah dapat banget, gue aja nyambung. Ngerti? Enggak. Walaupun si nyokapnya lu itu mungkin di Sunda tidak terlalu banyak yang seperti itu. Tipikalnya gitu. Tapi ada juga gitu di Sunda seperti itu dan itu benar-benar relate banget. Karena memang dari kisah nyata kan, itu dari. Oh itu tuh nyata. Itu kisah nyata dari penulis bukunya. Jadi awal itu dari buku kisah nyata, terus Pak Sunil naksir sama ceritanya, dibeli sama Soraya Film. Terus dibikinin skenario, aku diajakin main di sana. Dan lu juga tadi kan ngomong ke gua, lu setuju main karena Pak Sunil yang ini. Pak Sunil kan ini aku lama banget sama Pak Sunil dari 2015 pas syuting film single, dia produserku. Oke. Jadi aku kan hampir nggak pernah, jarang banget lah di direct orang lain ya. Iya. Di sutradara orang lain. Lu yang di direct berapa film? Yang direct orang jadi berapa film? Masuk di Sujarwo. Enggak, maksudnya berapa film? Ada berapa? Sekitar 3 sama yang catatan harian. Oh ya berarti benar, lu emang dikit ya? Iya. Mas Aris sama Aristo juga pernah. Aristo pernah? Iya. Ya 3 atau 4 lah, aku lupa lah. Iya. Enggak, tapi bener itu, gue tuh bener loh, serius, Dewi tuh selalu gitu. Pap, udah ada lagi film Raditya Dika yang baru? belum, tenang aja kalau ada yang baru. Pas ya itu keluar tuh, nih ada nih, langsung gue nonton berduaan gitu, ketawa-ketawa aja. Terima kasih loh. Nggak bener serius, gue seneng. Nggak tahu gue malah dengan adanya Netflix, dengan adanya Prime, gue tuh bener-bener nyari justru nyari film Indonesia kebanyakan. Betul. Karena kadang kita suka skip ya. Tiba-tiba udah tayang, tiba-tiba turun. Nah tiba-tiba itu gak keburu. Ya, kalah dengan film-film blockbuster lah dan sebagainya. Film-film Hollywood kadang. Tapi walaupun sekarang film Indonesia mah bagus. Oh gila. Bagus Gue selalu nonton. Jago-jago banget teman-teman bikin film sekarang. Jadi ya aku seneng sih kalau aku flashback di zaman-zaman tahun dulu kan kayak ADC tuh rame ada Pernikahan Cinta segala macam. Nah sekarang tuh kayak rata deh, teman-teman bikin film tuh bagus banget. Itu gue salah satu film yang buat gue gitu. Ini film Indonesia itu apa? Yang hitam putih si Agus Ringo sama Nirina. Oh iya, itu Jatuh Cinta seperti di film-film. Itu gue sampai ada gila gue. Kemarin Yandi juga main ke sini, emang hebat sih orangnya. Gila sih, gue bilang gue ini kok gila ini gue bilang. Kemarin tuh ya Kang, kemarin tuh aku kedatangan orang Malaysia. Pas aku lagi show di Batam. Ngobrol-ngobrol aja santai-santai. Stand up comedy. Ya. Show lu stand up? Iya, show stand up. Ketemu orang Malaysia lah. Ya. Gitu. Terus dia cerita gitu. Kita tuh sebenarnya kadang suka bingung deh orang-orang Malaysia gitu. Kok di Indonesia ini banget ya, kayak musik jalan gitu ya. Gede di sana. Iya. Film jalan ditonton sana. Stand up kita juga gede kan di sini. Kayak mikir gitu, apa sih yang ngebuat Indonesia jadi kayak gitu? Apa memang penduduknya banyak sehingga rasa bersaing lebih ini atau apa gitu. Jadi kadang merasa aku juga nggak tahu, aku juga nggak bisa jawab kan, kayak nggak tahu ya, mungkin karena kita nggak tahu juga, mungkin karena kita banyak yang bantuin kali, aku juga nggak paham gitu kan. Karena kan kita yang aku lihat ya, kita semua sangat guyup ya. Betul. Stand up comedy, wah kita kurang lengket apa komunitas kita. Betul. Kalau ada yang butuh bantuan, langsung kita diajarin, kita ajarin gitu. Film aku juga ngeliat kayak gitu. Bang Joko and the Gang juga kayaknya guyup-guyup aja gitu kalau aku ngeliatnya ya. Buku, bahkan buku juga karena kan penulis buku. Ya kalau kita kumpul, gitu juga? Minta diajarin. Grup-grup editor gitu misalnya. Aku sih ngelihat kayaknya kalau kita sama-sama, kita bareng-bareng, kita jalannya jauh gitu. Jadi itu aku lihat, nah itu kerefleksi di industri film kita sih. Ya. Enggak, di musik juga sama. Iya, musik juga. Karena gua kan lumayan cukup tahun 90-an lumayan cukup bolak-balik Malaysia. Emang di sana kayak ada gap gitu dan mereka ngomong ke gua. Iya, aku diceritain juga gitu. Sama komedi juga gitu. Gua nggak tahu. Oh ya? Ya katanya ya. Ya mereka yang ngomong juga ke gue di musik juga gitu katanya gitu. Oh ya? Gue bilang gue sih enggak sih di Indonesia enggak. Kalau ada festival
Terus di backstage ketemu, wah itu udah guyupnya gila itu. Iya, ya. Bahkan bisa jadi kolaborasi. Pulang dari situ tuh jadi, bentar ya bukan? Ya. Dari dulu. Dari dulu. Iya. Jadi kita nggak serta-merta ngelihat semua orang saingan kita gitu. Betul. Makan jadi ilmu. Iya. Jadi ilmu gitu. Wah sih ini tuh keren banget ya ininya. Gimana sih lu carain? Nah, itu kan Iya, sangat berpengaruh. Ya? Ada sikap itu dari mana ya? Aku juga bingung. Gitu kan gotong royong itu kali. Kayaknya ya. Kali ya, gotong royong. Kayak gara-gara kita dari kecil dibiasain gitu ya. Harus dipertahankan. Harus dipertahankan loh menurut gue itu. Betul. Gue terakhir kan ngobrol sama lu tuh udah lama banget ya. Iya. Gue pengen nanya gimana sekarang udah punya 2 anak. Oh sekarang. Perubahan apa yang gue lihat stand up lo membahas anakku dan sebagainya, Ani dan sebagainya. Tapi apa yang lu rasakan perubahan lu terhadap lu sekarang udah punya 2 anak? Kalau sekarang sih lebih pengen punya banyak waktu sama mereka sih. Karena tiap weekend kan aku keliling stand up comedy tiap hari Sabtu. Terus berarti kan relatif waktu buat anak-anak hampir nggak ada ya. Tapi itu di Jakarta? Yang tiap weekend tuh? Enggak. Oh ada keluar kota juga? Keluar kota. Oke. Kemarin udah sempat 20 show lebih di Jakarta, Jabodetabek. Sekarang waktunya keluar kota, jadi aku tiap hari Sabtu udah ninggalin mereka. Jadi ada rasa kangennya juga. Iya. Ada rasa pengen mainnya juga. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, anak-anak tuh usianya kan cuman segitu. Maksudnya kayak tiba-tiba udah gede gitu loh. Karena kan pasti ngalamin kan. Itu lu harus benar-benar menyempatkan untuk jangan sampai kehilangan momen itu. Karena kalau udah anak lu pas dipegang terus apa sih? Nah, aduh itu udah hilang tuh berarti kan. Berarti udah nggak mau dipegang-pegang sama lu gitu. Nggak mau dielus-elus lagi. Nah kalau sekarang sih masih mau anakku. Masih kayak yang lu paling gede itu berapa umurnya? Paling gede umur 4 tahun namanya Alea, perempuan. Yang paling kecil namanya Aksa 3 tahun, laki-laki. Nah si yang laki-laki ini dia paling gak suka sama aku. Karena? Emang gitu aja kali. Dia anaknya suka ngelawak soalnya. Oh. Jadi suka bercanda-bercanda. Nggak sukanya tuh gimana? Nggak suka, aku nggak mau sama papa, maunya sama mama gitu. Oh yaudah. Langsung aja gitu? Ya langsung aja. Cak kan papa udah ini. Kemarin nih asistenku yang lihat. Jadi dia pagi-pagi masuk kamar. Bilang, papa, Aca mau papa jemput Aca nanti di sekolah. Bener ya Ca? Oh udah happy banget. Karena jarang banget dia minta jemput gitu kan. Oh iya, aduh bener ya Ca, ya udah seneng banget Kang aku kan. Jemputlah dia ke sekolah dia. Pas jemput sampai sekolah, Aca. Terus dia ngeliat aku kayak, nggak mau papa gitu. Lah kan lu minta gue jemput. Nggak mau papa, Aca lagi capek gitu. Lah gimana Ca gitu. Akhirnya masuk mobil bareng, kan duduk sebelahan. Diusir aku, disuruh duduk belakang. Papa di belakang aja, nggak usah sebelah Aca gitu. Aku bilang ya, Ca, jadi kita ribut sendiri di mobil. Ribut loh? Ribut kayak gimana? Ributnya kayak apa namanya? Ca, kan papa udah ngeluangin waktu. Papa udah ngeluangin waktu, papa nggak kerja hari ini gini. Enggak, papa bilang, ya gimana kan Aca yang minta. Nanti kalau kayak gini lagi papa males juga loh kalau jemput. Jadi ribut kayak 2 anak. Pas lu ngomong gitu si Aca gimana? Ya nangkepin aja. Pokoknya nggak mau, pokoknya nggak gitu. Terus kata asistenku berasa 2 anak kecil lagi ribut. ini pertanyaan ini relate ya yang berikutnya. Apa tuh? Aca sama Alea itu tahu lu tuh stand up comedian. Nah itu dia nggak tahu kerjaanku apa. Mereka nggak tahu. Oh belum. Tidak bisa menangkap secara pasti. Apaan sih ini bokap gua tuh gitu. Ngomong-ngomong gitu apaan sih? Oh belum berarti ya. Karena ngejelasinnya juga susah sebenarnya. Iya, enggak gua mau nanyanya tuh menurut mereka lu lucu nggak gitu? Menurut mereka aku nggak lucu lah pasti lah. Kayak maksudnya karena aku seorang storyteller, bikin film dan lain-lain. Aku menggunakan skill itu untuk berdongeng memang. Ya. Jadi aku suka ngedirect mereka tuh. Kayak kita bikin dongeng, tapi lu jadi pemainnya. Iya. Hari ini lu jadi ini, hari ini lu jadi gitu. Itu memang aku pakai. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku bisa begitu karena aku punya pekerjaan itu. Iya. Belum lah kan baru 4 tahun 3 tahun. Nah kalau mereka bandingin sama orang tua mereka yang lain, memang aku kayak pengangguran sebenarnya. Iya. Kerjanya weekend. Kadang-kadang kita tadi syuting aja siang. Pagi masih di rumah. Ini kayak ini bokap gue. Bokap gue tuh apa sih kerjaannya gitu. Karena mereka nggak tahu. Iya. Kerjaan apa. Sempat kaget tuh artinya kayak mereka kan suka nonton YouTube kalau weekend. Kok ada papa di YouTube? Gitu, masih kayak gitu. Kenapa ada bokap gue? Dan mereka karena anak kecil kan jadi bingung ya semuanya ya soal realita ini ya. Kayak aku kan ada series di Netflix judulnya Komedi Kacau.
istriku kan Susan Sameh di situ. Iya. Tapi kan aku sayang-sayangan sama Iya, dia. Sayang, iya sayang. Sementara mereka lihat di rumah, gue sayang-sayangannya sama Sama Anissa. Iya nyokapnya. sayang, iya sayang. Gitu. Tiba-tiba mereka lihat di Netflix nih. Iya. Bapak gue, ini Sayang. perempuan ini siapa? Apalagi yang film Ariel yang sekarang. Oh ya, itu mereka udah pasti nggak nonton. Gak boleh itu. Belum boleh. Tapi artinya kebingungan itu, Iya, ini apa sih gitu. Si Alia tuh nangis banget karena di adegan di Komedi Kacau itu aku diusir Gue nonton juga itu. Oh nonton ya? Nonton. Disuruh tidur di garasi sama Susan Sameh. Iya, sama. Jangan usir papa aku. Nggak, itu bohongan. Nah, jadi mereka tuh masih nggak bisa Iya. Universe-nya bingung ya, universe ini universe apa sih gitu ya. Bokap gua tuh kan nyokapnya ini gitu istilahnya gitu kan. Nah, aku jadi lagi tergagap menjelaskan itu ke anak-anak bahwa pekerjaan gue tuh ini loh. Ini semua pura-pura loh. Ya tapi kan itu kan sambil berjalan lah. Umur juga masih ini ya, udah muda-muda banget tuh mereka. Kalau nyanyi kayaknya kayak Kang Arman kan penyanyi ya, musisi gitu. Iya. Menjelaskannya itu mungkin lebih masuk ya kayak papa kerjanya apa mungkin pas balita kali. Papa suka nyanyi kayak kamu suka nyanyi. Kayak suka nyanyi di panggung gitu. Kalau aku kan kayak papa suka pura-pura. Pura-pura di film, pura-pura di ini. Berarti aku boleh pura-pura dong. Berarti salah lagi ya. Gitu sih kan. Iya. Ya gitu. Yang menarik gue lihat feed lu, ya Instagram lu gitu. Lu ada event di sekolah lu. Event akhirnya, sekolah anak. Akhirnya lu bermain musik lagi gitu. Nge-band, iya. Itu ada rasa akhirnya seneng gak sih? Maksudnya ya ke-touch lagi gitu kan. Kan lu kan dulu kan nge-band kan gitu kan. Gimana? Dan akhirnya kan dari bukan bener kan dari semenjak kejadian itu lu akhirnya jadi kayak serius lagi kan. Jadi dari situ Kang Arman gue jadi ini lagi, jadi beli gitar lagi. Jadi diajak nge-jam sama Mas Bujana ke rumah dia. Aku ngerasa dulu aku tuh pengen bermusik jujur dari SMA. Sebelum nulis buku. Nulis buku dan sebagainya. Iya, aku memang suka banget main band, aku suka main gitar. Tapi nggak pernah ngerasa ada jalannya sih. Karena artinya kayak ya mau kemana gitu. Pada saat itu aku nggak ngerti gitu. Akhirnya lama-lama mimpi itu mulai dikubur. Jual gitarku. Aku udah putus, udah ngelupain sama musik. Udah nggak pengen lagi, aku udah nggak mau lagi. Iya. Gitu. Sampai akhirnya diajak main di sekolah anak sama kemarin itu ya. orang tua lain. Barulah semua memori itu ada lagi, akhirnya aku pegang gitar lagi. Iya, sampai akhirnya kan nyiptain lagu kan? Nyiptain lagu ada 4 biji, iya betul. Itu mau dikemanain? Ceritanya mau dikemanain ntarnya? Rilis di streaming, nama bandnya Timun Jelita namanya. Karena ada bukunya juga, nama bukunya Timun Jelita juga, ini lagu-lagunya. Ada 4 lagu, 1 EP. Itu band atau solo project lu dan lu manggil session player? Nah, aku nggak ngerti bedanya tuh. Tapi kan kalau band tuh kayak Gigi, maksudnya jadi ya band aja bikin barengan apa tuh kan. Tapi kalau gua solo project nih, ya udah gua bikin, gua tunjuk, lu jadi produser gua, kan, bikinin gua gini-gini, terus nanti bandnya terserah gua, session playernya mau si A, si B, besoknya gua tunjuk si B, si C, si D bisa, lebih ke arah mana? Ya, kalau aku mengkategorikannya duo sih. Oh, karena apa? Karena ada penyanyinya kan. Jadi aku main gitar aja dulu ya. Terus ada penyanyinya, jadi aku bilang kemana-mana duo, aku sama si anak ini. Nah, karena aku nggak bisa nyanyi kan. Cuman aku males rekaman, Kang Arman. Jadi aku nyiptain lagunya, semua aku kasih ke produsernya. Oh, jadi yang main bukan lo? Yang main rekamannya, main rekamannya si produser dan semua session player. Lu nggak main gitar? Ada 2 lagu doang, tapi habis itu mager gue, capek. Karena sekali sesi rekaman itu bisa 5 jam, 4 jam buat take gitar kan. Mana lagi kadang-kadang masih salah-salah. Lama-lama kayak udahlah kayaknya gue ngerjain yang lain deh. Tapi kalau live aku mainin. Iya. Ya adrenalinnya kan beda kan adrenalinnya. Sukanya kan ini. Tapi kalau kan yang ngerjain juga lebih jago kan, musisi juga lebih jago banyak dari aku, kayak udah lo yang take aja gitarnya gitu. Sempet ada 2 lagu di mana aku yang nge-take. Cuman itu pun juga gara-gara aku habis beli gitar baru. Kayak nyobain lah gitu ya, kayak gitar ini harus masuk nih lagu ini gitu. Habis itu nggak mau lagi, capek. Mager. Padahal sekarang gampang ya. Gampang banget. Tinggal pakai Focusrite doang. Gampang banget. Sekarang alat tuh gila sekarang. Alat benar-benar menggampangkan semuanya. Betul. Tapi gara-gara gampang akhirnya malah justru untuk gampang akhirnya juga orang banyak juga mengeluarkan
per hari itu bisa berapa ratus, betul, akhirnya jadi persaingannya juga jadi ini juga, kacau, jadi bingung juga. gila juga ya saingannya ya sekarang ya. Lu yang ciptain musik lu tuh menurut lu maksudnya genrenya apa? Pop, jazz, rock, keroncong, pop. Pop bener-bener pop aja. Belum keluar kan? Belum Kan? Kapan rilisnya? Bareng sama itu, yang Timun itu? Streamingnya tanggal 8 Desember. Oh, bentar lagi dong. Tapi bukunya kan distribusi, namanya juga distribusi buku kan Lama. bertahap kan. Jadi mungkin lagunya duluan yang keluar. Buat orang bisa dengerin dulu sebelum baca di buku. Sorry, penyanyinya siapa? Ada namanya Dea namanya. Cewek. Bukan dia itu kan? Bukan. Siapa namanya? Ya Imut. Bukan maksudnya si Dea kan dia namanya apa yang kemarin keluar juga Hi-Fi? Oh bukan kan Dea juga kan, yang dulu kan vokalisnya Dea ya namanya kan? Dea. Bukan. Tapi ada penyanyi baru. Ada, aku nyari sendiri. Nyari orang-orang bikin cover. Dari mana? Approach. Dari Reels, dari TikTok. Oh, lu ngambilnya dari itu. Tiap hari aku liatin orang-orang bikin cover. Akhirnya lu jatuh hatinya ke Dea. Iya, kayaknya cocok deh sama lagunya. Dan dia tinggalnya di luar kota kan? Di Palembang. Oh. Jadi struggling tuh aku tuh buat. Jadi gimana ininya? Kirim data? Kirim data. Dia yang nyanyi di sana. Kalau rekaman aku terbangin. Oh, terbangin sini. Aku terbangin, aku kasih penginapan. Rekaman 2 hari 3 hari pulang. Misal ternyata sukses lah gitu ya. Ada yang nyangkut nih satu lagu dari itu. Berarti dia harus pindah dong ya. Iya dong, kalau promo dan semua kan nggak bisa. Iya, dia sih lagi komit buat promo buat aku ya selama 2 bulan ini. Sorry, dia masih sekolah atau udah kerja? Baru banget skripsi, baru sidang. Mahasiswa. Berarti baru lulus. Mudah-mudahan dia ada waktu sih setelah kelulusannya dia ini kan. Iya. Bisa fokus buat kita. Karena terus terangnya kita juga ngerjain ini ya, aku pribadi ya, ngerjain ini passion project kan. Benar-benar dari hatiku banget. Iya. Jadi enggak. Yang penting gue happy ngelakuinnya. Nah, berarti kalau pertanyaan gue berikutnya adalah, menurut lu gampangan menciptakan lagu atau nulis? Jauh gampangan nulis cerita. Berarti karena memang lu itunya ya, core-nya itulah ya, core-nya itu. Nulis lagu Kang Arman, aku ikut kelas banyak bener. Maksudnya ikut kelas apa? Kan menciptakan gitu? Demi menciptakan lagu ini, lagu-lagu ini aku ikut kelas. Ada di Udemy, kelas songwriting. Ada namanya studio, ada nama YouTube channel dan website namanya Studio. Itu ada Charlie Puth ngajarin cara dia bikin lagu, direkam sama dia jelasin semua proses kreatif dia. Jadi kita ngeliatin dia bikin lagu. Seserius itu lu? Aku? Iya. Aku belajar teori musik, belajar songwriting. Iya. Gua kira lu bener-bener cuman ngambil gitar terus lu gejang-gejang terus lu lirik nyanyiin dong. Enggak. Bener-bener seserius itu? Aku seserius itu Kang Arman. Aku sampai les gitar lagi. Les gitar kalau kita kan buat teknik ya. Iya. Tapi kalau musik di kelas yang aku ikutin, aku ikut kelas songwriting dan aku ikut kelas pre-songwriting. Dan ternyata ada. Pre-songwriting itu ada gitu? Pre-songwriting. Jadi sebelum nulis lagu, ini kelasnya. Iya. Harus begini. Ini diomongin mindset doang. Ikut gua kelasnya. Setelah lu ngikutin sekian kelas, ada nggak masukannya buat lu? Untuk akhirnya menciptakan lagu jadi lebih gampang? Banyak banget. Gue kira lu yang nyiptain gitu doang. Soal ini bikin tension misalnya. Ya Kang Arman pasti ngerti ya, gue kayak ngejelasin lagi anjir. Iya enggak apa-apa. Maksudnya kayak itu yang aku belajar ya, kayak ya gimana caranya bikin tensi dari verse menuju chorus. Chorus itu apa sebenarnya? Kapan sebuah lagu butuh bridge? Kapan sebuah lagu butuh bridge? Kapan tidak perlu? Terus gimana caranya membuat sebuah pola, belajar interval. Jadi tips dari beberapa kelas tuh kayak interval yang jauh itu disimpan buat bagian yang penting dari lagu karena energinya beda gitu. Nah kadang-kadang aku dapat pelajaran dari itu, terus aku ubah sendiri kayak misalnya tensi itu paling bener kalau chordnya ini misalnya gitu ya dari rangkaian ini. Tapi aku jadi balikin, gue nggak mau ini karena pasti banyak yang ikut kelas ini jadi ini, jadi aku kayak ini gitu. Ada yang kayak gitu-gitu. Ya, karena kalau menurut gue ya, itulah asiknya adrenalin di musik. Kenapa tuh? Ya maksudnya gini, lu ikut course, lu ada ininya, ada tekniknya lah gitu. Ini yang tadi kan interval apa segala macam. Tapi di musik tuh tiba-tiba yang viral itu justru dari orang-orang yang tidak apa adanya dan sebagainya. Itu justru adrenalinnya itu justru serunya tuh di situ. Kalau gua
kalau gue bisa tahu resep menciptakan lagu meledak atau viral, gue nggak akan jadi penyanyi. Gue mendingan di rumah aja, bener nggak? Iya. Nyiptain aja udah meledak, duit nggak tahu, nggak capek. Gue di rumah dan sebagainya. Tapi justru disitulah adrenalin musik itu asiknya tuh di situ gitu. Bener Kang. Persoalannya Kang, aku nggak punya feeling, masalahnya itu. Aku tuh nggak ada rasa. Jadi semua yang aku lakukan dari dulu itu by belajar. Aku belajar termasuk nulis tuh? Iya, termasuk komedi bahkan. Cara aku berkomedi di atas panggung, itu semuanya belajar. Teori itu, iya. Cara matahin ekspektasi, cara nge-build setup. Berarti sebenarnya kalau lu tuh orangnya akademik dong ya? Karena keluargaku akademik, mamaku dosen, aku keluarga dekan. Cuman lu twist jadi ke art gitu ya? Iya. Karena itu argumenku. Semua orang bilang bahwa otak kiri sama otak kanan terpisah. Ya. Keluarga gue akademisi, orang sains kan. Mamaku dosen MIPA lagi di UI. Enggak sih, kayaknya bisa deh gue bikin sains ini. Seni itu gue saintifikan gitu. Jadi aku riset, aku belajar. Dan ternyata sukses ya, berhasil gitu. Iya, kalau buat di buku sama stand up bisa dibilang berhasil. Tapi lagu nih tanggal 8 aku ya kan mau lihat nih. Belum. Dengan semua teknik gue. Tapi pantesan, gue baru ngeh. Oke, balik ke gitar. Iya. Gara-gara lo itu yang manggung di sekolah anak lo itu, gitar nambah berapa? Sekarang ada 4. Tadinya 1. Tadi nggak ada 0. Oh 0, Iya. bener-bener 0. Tadi aku